Dia mini cita akan melihatnya. Tuan seorang anak yang sedang menang kedua orang tuanya. Saat itu ia meminta orang tuanya untuk membacakannya dongeng. Kedua orang tuanya pun membacakan dongeng untuk anaknya. Di dalam dongeng itu menceritakan kisah seorang kesatria kecil yang hidup bersama orang tuanya. Mereka tinggal di sebuah pulau yang berada di atas awan. Hidup mereka sangatlah bahagia. Setiap harinya kesatria kecil itu selalu bermain dan bersuka cita bersama orang tuanya. Sampai suatu hari ada awan-awan hitam yang menyambarkan kilat-kilatnya. Oleh karena itu kedua orang tua kesatria itu harus pergi. Karena mereka harus menenangkan kilat tersebut. Ia pun kemudian melihat foto kedua orang tuanya dengan sedih. Terlihat dari matanya kalau ia sangat merindukan mereka. Pagi harinya, Dun sedang bermain bersama teman-temannya. Di situ ia sedang membacakan kisah kesatria tadi kepada teman-temannya. Namun sayangnya teman-temannya itu tampak bosan mendengarkan ceritanya itu. Karena menurut mereka, Dun selalu saja menceritakan cerita yang sama berulang kali. Sehingga itu terasa membosankan untuk mereka. Apalagi mereka juga ternyata sedang bermain kasih. Namun tim mereka kalah terus nih. Sehingga itu membuat mood teman-temannya jadi tidak bagus. Mereka pun pergi meninggalkan doa. Tidak berapa lama temannya Dun yang bernama Nurman datang bersama 3 kambing miliknya. Dia ingin mengajak Dun untuk pergi ke markas mereka nih. Tempat yang sering mereka pakai untuk main. Namun salah satu teman tim kasih mereka ada yang terjatuh dan mereka butuh penggantinya. Di situ Dun bersedia untuk menggantikan pemain tersebut. Ia pun menitipkan buku dongengnya kepada Nurman. Ataupun memukul bolanya. Dan Dun yang bersedia untuk mengambil bolanya. Sementara dari kejauhan kita akan melihat sosok misterius yang sedang mengawasi anak-anak bermain. Dun terus berusaha mengejar bola itu sampai dapat. Namun beruntungnya dia berhasil mendapatkan bola tersebut. Dia sangat senang karena berhasil mendapatkan bola itu dan dia berpikir timnya akan menang. Namun justru permainan telah usai. Timnya Dun kalah dan Atta bersama timnya meremehkan Dun. Kalau Dun itu lebih baik mendongeng saja daripada bermain bersama mereka. Sementara Nurman menyaksikan dari jauh. Kalau sahabat itu diperlakukan seperti itu, ia bersedih juga melihatnya. Dia pun langsung datang untuk menemani Dun. Nurman melihat ada seorang panitia yang sedang mengadakan acara pentas. Ia mau Dun ikut acara tersebut untuk menunjukkan kepada orang-orang yang meremehkan Dun kalau Dun juga bisa menang. Di dalam mata telah Mai, teman mereka juga. Dia mengajak mereka pulang karena sudah waktunya pulang. Dun sempat melihat stand panitia tersebut. Tampaknya ia tertarik untuk mengikuti acara pentas festival itu. Sementara itu di sisi yang lain ada tukang reparasi elektronik yang sedang mereparasi radio yang rusak. Di situ tidak lama terdengar Atta. Ternyata Atta adalah adik dari tukang elektronik itu. Kemudian ada Acil nama tukang elektronik tersebut. Di situ kita melihat kalau kakinya Acil sedang sakit di perban. Namun tidak ingin dibawa ke rumah sakit karena takut nanti biayanya akan mahal. Acil juga menjelaskan pada pelanggannya kalau dia juga dibantu dari segi biaya sama Pak Kades. Seperti obat-obatan dan juga tongkat jalan pun itu juga dari Pak Kades. Di situ pelanggannya juga tidak sengaja melihat suatu kotak. Ternyata kotak itu adalah tancangannya Atta. Dia iseng-iseng menyusun dan merangkai dari lampu-lampu sisa dan radio bekas. Pelanggan melihat kalau Atta ini cerdas dan menyarankan Atta untuk ikut acara pentas festival kampung satu ini. Yang mana pentas festival itu merupakan festival tunjuk bakat untuk anak-anak. Sudah banyak anak-anak yang ikut. Dan dia juga bilang kalau hadiahnya itu uang. Jadi kalau Atta menang nanti Atta bisa bantu-bantu untuk obatin kakaknya. Di situ Atta pun terlihat sedang menunggang saran dari pelanggan itu. Ia meskipun terlihat suka meremehkan Dun, namun dia ini ternyata sayang sama kakaknya. Di rumah ada dunia sedang memikirkan lagi apakah ia harus ikut atau tidak. Sementara itu Oma dan teman-temannya itu menyarankan untuk Dun ikut acara itu karena Dun hebat membaca dongeng. Tidak lama Dun tidak sengaja membuka halaman terakhir di buku dongengnya itu. Dia melihat ada lirik lagu beserta not-not musiknya di situ dan ternyata itu merupakan ciptaan sang ibu Dun pun langsung senang karena ternyata ibunya membuatkannya sebuah lagu. Dia pun langsung antusias mengajak Mai dan Nurman untuk ikut acara pentas itu. Dia mau nanti Mai yang akan mendesain kostumnya, sementara Nurman yang dekor panggungnya.
Ia pun membujuk mereka untuk ikut membantunya karena dia mau nunjuk ini ke teman-temannya yang meremehkannya kalau dia bisa menang. Dan nanti kalau dia menang, dia jadi punya banyak teman. Norman sebagai sahabatnya dan tentu saja dia mau mendukung sahabatnya itu. Di situ Ron disuruh pergi ke standnya untuk daftar nih, karena pendaftaran akan segera tutup jam 5 sore. Sementara waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5, Ron pun segera pergi, namun ia tidak lupa untuk pamit sama omanya. Sementara itu di stand, ada yang juga mau ikut daftar nih, namun sayangnya kuotanya sudah penuh dan sudah tidak menerima pendaftaran lagi. Ataupun merasa sedih karena ia harus ikut pentasnya tahun depan. Setelah itu datangnya Don dan teman-temannya ke stand. Awalnya mereka ditolak nih karena alasan yang sama. Namun tidak lama datanglah salah satu orang panitia lagi yang mengatakan kalau peserta mereka ada yang mundur, sehingga Don dan teman-temannya pun akhirnya bisa ikut acara tersebut. Hingga cerita di jalan mereka pulang dengan penuh sukacita karena berhasil mendaftar. Mereka ternyata bertemu dengan Ata yang sedang minum di pinggir jalan. Ata tidak sengaja mendengar kalau mereka itu berhasil mendaftar. Jelas dia tidak terima nih. Bukannya tadi kuotanya sudah penuh. Kesal karena Don bisa ikut pentas, ia pun akhirnya mengambil buku dongengnya Don. Don berusaha mendapatkan buku itu namun tetap saja tidak bisa. Dan Ata pun pergi sembari membawa buku itu. Di markas mereka, Norman menjelaskan dari sulap ni, namanya Sap. Liter itu mengajarkan kita untuk mengambil barang dari seseorang dengan mengalihkan perhatian orang itu. Mereka pun akhirnya bergegas untuk pergi mengambil kembali bukunya dari Ata. Namun di saat mereka ingin pergi, mereka melihat ada yang aneh nih. Buku-buku dan barang-barang berterbangan. Ternyata itu arwah dari anak kecil bernama Mary. Dia adalah arwah yang baik dan lemah lembut. Di situ dia mau meminta tolong sama mereka nih untuk membantunya membebaskan kedua orang tuanya. Yang dulunya mereka ini sedang beristirahat dengan tenang. Sampai akhirnya ada seseorang yang merusak makam mereka. Kemudian menculik arwah ayah ibunya. Sebelum berpisah, ibunya memberikannya sebuah kalung pelindung padanya. Di situ dia harus menemukan radio itu. Tempat si penculik mengatakan arwah kedua orang tuanya di situ. Dia mau minta tolong sama mereka untuk membantunya menemukan radionya. Agar dia bisa hidup dengan tenang lagi bersama orang tuanya. Yang awalnya Don sempat egois nih, dia tidak mau membantu Mary. Karena ia merasa urusannya dia saja belum selesai. Masa dia harus membantu orang lain dulu. Bukunya saja masih di tangannya Ata. Bagaimana dia nanti mau ikut pentas? Di situ Mary dengan tegas memarahi Don dan memberitahunya kalau Mary saat ini sedang berpisah dengan orang tuanya. Yang seharusnya Don juga bisa mengalaminya. Melihat Don yang tampaknya tidak ingin membantunya, Mary pun memberitahunya kalau dia nanti akan membantu Don untuk mendapatkan buku itu sebagai gantinya. Dia juga menunjukkan kehebatannya pada Don. Mary menjelaskan nih, dia bisa memilih siapa saja yang bisa melihat dia. Sehingga kalau dia tidak memilih Ata, maka Ata tidak bisa melihatnya. Dia bisa mencuri bukunya dari Ata tanpa ketahuan. Don pun langsung senang nih. Dia pun menerima tawarannya Mary untuk membantunya bertemu dengan kedua orang tuanya. Asalkan Mary berhasil mendapatkan bukunya itu dan memberikannya kepada Don. Di sisi yang lain, ada penculik arwahnya itu yang sedang berkomunikasi dengan seseorang. Dia sepertinya melaporkan kalau ada nisan yang tidak bisa dibongkar. Mungkin nisan yang dimaksud itu nisannya Mary. Soalnya Mary dikasih kalung pelindung sama sang ibu. Sosok dalam telepon itu ingin si penculik itu untuk segera menyelesaikannya. Karena mereka sudah sepakat. Dan si penculik sudah menjanjikan tanah-tanah itu pada si penelpon. Di rumahnya Ata, dia sedang makan malam sama kakaknya. Pakai nasi telur dan juga kecap. Di situ dia cerita nih, kalau dia telah daftar acara pentas. Abangnya di situ menghiburnya. Ata bisa ikut tahun depan saja, tidak perlu dipikirkan. Di situ Ata menjelaskan kalau dia ikut agar dia bisa membantu pengobatan kaki abangnya. Dia juga kesal kenapa hidupnya susah. Dia pun menangis. Di situ abangnya pun menenangkan adiknya nih. Di kamarnya si Ata melihat-lihat buku dongengnya si Don. Dia merobek salah satu kertas kosong di buku itu dan menggambar wajahnya dan abangnya. Di situ abangnya menyuruhnya besok pagi untuk memotong tanamannya butitin di rumahnya. Singkat cerita pagi harinya, kita juga melihat nih kalau ada pembangunan di sana. Sementara si Ata sedang membuka tokonya. Sementara mereka semua sedang mengawasi Ata di seberang tokonya. Ataupun sampai di rumahnya butitin nih. Di situ dia dikasih upahnya. Ata disuruh untuk bersih tanaman yang butitin sampai bersih.
Sementara itu mereka mengawasi Ethan dari jauh. Mereka melihat kalau Atta sedang bekerja. Dia meninggalkan tasnya di situ. Saking asik dia bicara, mereka sampai ditunggu sama Mai. Takut ketahuan nanti. Ini saat lagi mengawasi si Atta, Mary langsung memberikan bukunya kedua. Saat mereka mau kabur, Sido nyusul tidak bisa naik untuk manja. Di situ mereka ambil ketahuan sama Atta nih. Atta pun langsung keluar lewat pintu dan mengejar mereka. Di tengah jalan, Sidon melihat teman-teman timnya nih dan ingin memberitahu mereka kalau dia nanti ikut pentas. Dia membaca dongeng di pentasnya. Dia berharap teman-temannya dapat hadir di acara tersebut. Sidon pun jadi bahan tertawan sama teman-temannya. Mereka juga bilang mereka itu sudah bosan dengan cerita dongengnya dan sementara Mary melihat dengan tatapan kasihan sama Sidon. Hasilnya untuk menanggung semakin tinggi. Sidon meminta lebih sama Mary nih. Dia mau Mary membantunya nanti di pentas. Dia mau si Mary nanti memperlihatkan dirinya di hadapan para pengunjung. Karena kalau yang lain melihat Mary, pasti nanti pertunjukan akan jadi seru dan meriah. Dia benar tidak mau membantu Don. Dia bilang kalau ini adalah yang terakhir. Don pun berjanji kalau dia akan membantu Mary untuk ketemu sama orang tuanya. Mereka pun sedang memikirkan bagaimana caranya agar orang-orang tidak takut dan curiga sama si Mary. Mai pun punya ide nih. Dia pun langsung menyuruh Mary untuk mengenakan pakaian yang ia kasih. Di sisi yang lain, si penculik arwah mendapatkan telepon. Kalau dia hanya diberi waktu 2 hari, di mana kalau dalam 2 hari, dia belum bisa membongkar makam, maka perjanjiannya akan patah. Sementara itu di rumahnya Don meminta omanya untuk menceritakan kepadanya nih, bagaimana sang ayah dan ibu bisa membuat buku dongeng itu. Omanya pun bercerita. Dulu di saat kedua orang tuanya mau pergi keluar kota untuk bertemu dengan penerbit, mereka membuatkan dongeng untuk Don agar Don tidak kesepian. Mereka pun merancang dongeng itu bersama-sama dan Oma menyuruh mereka untuk membacakan dongeng itu langsung ke Doni biar Donnya senang. Setelah mereka membacakan dongeng itu, ibunya pergi keluar. Saat ingin menutup pintu kamar Don, dia melihat ada piano kecil di sana. Ibunya pun langsung memiliki ide untuk membuatkan lagu untuk Don. Di situ Oma bilang sama Doni, meskipun ayah ibunya Don sudah tidak ada, namun Don tidak akan pernah kesepian. Karena masih ada omanya dan juga buku dongeng itu yang akan selalu menemaninya. Don pun terharu mendengarnya nih. Dia ingin menang di pentas tersebut. Dia mau kedua orang tuanya bangga sama dia. Singkat cerita, pagi harinya mereka pun langsung menyiapkan persiapan yang harus mereka siapkan nih untuk pentas nanti. Dimulai dari vokalnya, panggungnya, dan juga kostumnya. Untuk menyiapkan kostum dan panggung yang bagus, mereka butuh modal. Sehingga mereka pun bersama-sama ikut lomba lain di pentas itu. Karena kalau menang akan dapat uang. Dan uangnya itu akan dipakai sama mereka untuk modal mereka. Malam harinya Mary mengatakan nih, kalau Don itu beruntung bisa memiliki sahabat yang setia seperti Norman dan juga May. Don menjelaskan, kalau Norman sejak kecil tidak pernah ketemu sama sang ibu, dan ayahnya juga sudah tidak ada karena sakit. Norman juga sejak kecil tinggal bareng sama omnya, yang mana dia sekarang jagain kambing-kambing omnya. Don kadang merasa kalau Norman dan May itu merupakan hadiah dari ayah ibunya di surga, sehingga dia tidak pernah merasa kesepian. Don juga bercerita kalau buku dongengnya ini adalah ingatan terakhir yang dia ingat dari ayah ibunya. Setelah membacakan buku dongeng ini, ayah ibunya pergi buru-buru ke stasiun hampir ketinggalan kereta. Omanya bilang pagi itu hujan besar dan jalanan pun licin. Don juga bercerita kalau kesatria kecil itu sama seperti dirinya yang ditinggal sendirian di Pulau Gelembung. Mary pun juga tidak bercerita kalau dia diberi kalung sama ayah ibunya sebelum mereka berpisah. Dia juga mengatakan kalau kalung bunganya layu semua, dia tidak bisa pulang sama mereka. Dia akan menghilang begitu saja. Don pun disitu berjanji sama Mary kalau dia akan bantu Mary untuk bisa pulang dan bertemu sama orang tuanya. Singkat cerita di malam pentas, grupnya Jumo pun memulai pertunjukan mereka. Maya membacakan dongengnya, sementara Norman yang mengatur pencahayaan dan tata panggungnya, dibantu dengan kambing-kambing Norman sebagai pemeran figuran. Di situ Don pun muncul ke pentas itu dengan menggunakan kostum ksatria. Ia pun mulai menyanyikan lagu ciptaan ibunya. Akan buat kau buaya, akan tetema pagi anakku kau dapat. Kemudian Mary pun ikut membantu memeriahkan pertunjukan mereka. Don pun mendapatkan pujian dan tepuk tangan yang meriah dari para penonton.
dan tim Jumbo pun akhirnya memenangkan pertunjukan itu. Disangka MC-nya memberitahu nih, kalau timnya Jumbo nanti akan tampil lagi besok malam di puncak acara festival. Sementara Mary melihat kalau kalungnya sudah hampir layu dan waktunya sudah tidak banyak. Sementara Arthur masih tidak percaya nih kalau Jumbo bisa memenangkan pertunjukan itu. Setelah itu tim mereka pun merayakan kemenangan mereka. Mereka juga senang nih, karena nyanyiannya juga bagus. Di situ Mary langsung menagih janjinya Don untuk mencari ayah ibunya. Don bilang kalau di radionya nanti saja setelah acara malam puncak. Namun Mary bilang kalau kesepakatan mereka kan tidak seperti itu awalnya. Don berusaha membujuk Mary kalau Mary sangat dibutuhkan di timnya. Nanti baru nyari radionya. Mary pun kesal. Lihat dia sengaja terbang melayang. Sementara dari kejauhan ada yang menyaksikan itu. Dia kaget melihat Mary yang bisa terbang. Di situ Mary marah. Dia pun pergi mencari orang tuanya sendiri. Sementara di siang lain ada Pak Kades yang sedang memberikan bantuan obat-obatan pada Aceh. Dan di dalam datanglah Arthur melaporkan apa yang dia lihat tadi ke abangnya. Dia bilang kalau Jumbo menangkan pertunjukan itu dengan kecurangan. Dia dibantuin sama hantu. Pak Kades mendengar itu, namun dia bilang tidak mungkin ada hantu di desanya, karena di desanya itu aman. Di situ Pak Kades juga ingin menawarkan Aceh kerjaan. Dia juga izinin Aceh bawa Arthur. Biar sekalian mereka juga jalan-jalan nanti. Di mobil Pak Kades sama seperti merenung sesuatu nih. Dia juga melihat sebuah foto. Di situ ada foto dirinya bersama sang istri. Sampai suatu hari istrinya hamil dan keguguran. Ia pun sangat sedih. Kesedihannya pun bertambah saat makam istrinya mau digusur. Dia juga teringat sama kata-katanya Arthur tadi. Dan ternyata Pak Kades itu adalah sosok penculik arwah itu. Adik-adiknya Don senang bersiap-siap untuk latihan nanti nih. Di sini Don tampaknya sama sekali tidak memikirkan Mary. Di situ May pun sedih. Dia merasa kalau Don itu hanya memikirkan kepentingannya saja. Padahal Don sudah mendapatkan yang dia mau. Don bisa menang atas bantuannya Mary. May ingin Don meminta maaf sama Mary dan membantunya. Don pun langsung pergi sementara May dan Ulman mengikuti Don. Di tempat lain ada Pak Kades sama Aceh dan Arthur nih. Mereka sudah sampai ke suatu tempat. Di situ Aceh sendiri masih tidak tahu pekerjaan macam apa yang harus dia lakukan. Di situ ternyata Pak Kades membawa radio tersebut dan ingin menangkap Mary. Di situ Mary melihat dari dalam gudang kalau ada Pak Kades nih dan arwah ayah ibunya. Di situ Pak Kades menggunakan arwah ayah ibunya Mary nih untuk memancing Mary keluar. Sementara Mary berpikir itu ayah ibunya sungguhan. Jadi dia langsung keluar dari sana. Don memberitahu Mary untuk jangan mendekat ke sana karena itu berbahaya dan juga menurut Don itu bukan kedua orang tuanya Mary. Di situ Mary tidak percaya nih sama Don karena dia sudah terlanjur marah dengan Don. Sementara Mai dan juga Nurman langsung membantunya nih. Mereka berusaha mengganggu Pak Kades agar Pak Kades bisa melepaskan Mary. Don pun meletakkan tasnya dan pergi menolong Mary. Di situlah Arthur langsung pergi ke arah tasnya Don dan mengambil bukunya Don. Dia mengambil bukunya dari Arthur dan Arthur tentu saja tidak membiarkannya begitu saja. Dia juga langsung meraih bukunya dan hasil mereka harus saling rebutan. Mary akhirnya tertangkap juga nih sama Pak Kades ke dalam radio itu. Sementara itu buku Dominion Don rusak, berterbangan kemana-mana. Pak Kades senang karena berhasil menangkap Mary. Namun radionya tampak rusak nih. Abang ini dibawa sama Pak Kades dan dimasukkan ke mobilnya. Di situ Aceh cuma menyuruh Arthur untuk pulang. Dia janji nanti dia akan pulang juga. Di situ Don sedang sibuk mengumpulkan kertas-kertas bukunya, sementara Arthur sedang bersedih. Don sangat marah. Dia menyalahkan Arthur. Dia bilang itu semua salah Arthur. Jadinya Mary tertangkap. Di situ juga Mai marah. Dia kesal sama Don. Di saat seperti itu yang dia pikirkan sama Don cuma pentasnya saja. Padahal sejak awal kesepakatannya kalau Mary bisa dapatin itu buku, Don harus bantu Mary. Namun Don terus mengulur waktu, meminta lebih sama Mary. Mai sangat kesal di situ. Begitu juga sama Nurman, dia juga menyalahkan Don. Don pun kesal nih, kenapa kedua sahabat itu membela Arthur. Mereka pun bertengkar hebat, sampai Don tidak sengaja mendorong Nurman. Nurman pun kesal, dia pun pergi. Mai pun kesal karena Don selalu ingin didengar. Namun Don sendiri tidak pernah mengizinkan mereka. Don juga tidak pernah mendengarkan orang lain. Sementara Arthur di rumahnya sedang terus berharap kalau abangnya akan baik-baik saja dan bisa pulang dengan selamat. Arthur di situ melihat ada gulungan kertas punya Pak Kades yang tadi sempat ia pegang. Dan dia membukanya dan langsung pergi.
Sementara Don di rumahnya tampak sedih dan juga bingung nih. Ia sedang bercerita sama omanya. Don meminta maaf sama omanya karena ia selalu bikin sedih semua orang. Omanya menjelaskan kalau Don tidak pernah mengecewakannya. Setiap cerita Don hal-hal kecil tentang Don itu membuat omanya senang. Dan itu adalah kebahagiaan untuk omanya. Omanya juga menjelaskan kalau ada peran yang bersedih, maka ada juga peran yang menghibur. Kalau ada peran yang bercerita, harus ada juga peran yang mendengarkan. Omanya juga bilang, kalau Don mau jadi pencerita yang baik, maka Don juga harus menjadi pendengar yang baik. Omanya juga bilang, cerita tidak akan menjadi cerita kalau tidak ada yang mendengar. Barulah di situ Don sadarnya, dia merenungkan semuanya. Dia selalu bercerita dan ingin didengarkan, namun dia masih belum bisa menjadi pendengar yang baik. Di situ ada yang melempar sesuatu ke jendelanya. Don berpikir itu Mai dan Nurman, namun sayangnya itu Atta. Di situ Atta mau cerita sama Doni. Dia meminta maaf sama Don karena sikapnya sama Don. Dia hanya iri sama Doni karena Don memiliki yang tidak bisa ia miliki. Sahabat yang perhatian, buku yang bagus dan kehidupan yang berkecukupan. Di sini bisa dilihat nih, saat Atta masuk ke kamarnya Don, dia benar-benar melihat sekitar. Jika dibandingkan dengan kondisi kamarnya Atta, sangat berbanding terbalik, di mana Don hidup berkecukupan, sementara dia dan abangnya hidup kekurangan. Dan di situ Don masih memiliki omanya, sahabatnya dan bukunya. Sementara untuk Atta, yang dia miliki itu hanya abangnya saja. Makanya dia juga iri sama Don. Don juga akan meminta maaf sama Atta nih. Namun Don tidak ingin diam saja. Dia sadar kalau dia salah. Dia mau memperbaiki semuanya. Dia ingin Atta juga ikut membantunya untuk menolong Mary dan juga abangnya. Atta pun di situ setuju. Di markas ada Nurman sama Mai ni yang sedang memikirkan lokasinya Mary. Di situ datanglah Don dan juga Atta. Don memberitahu mereka kalau dia tahu lokasinya Mary. Dia mau ajak mereka bersama-sama. Namun Nurman masih kesal dan kecewa sama Don. Yang berakhir Don meminta maaf sama mereka ni. Di situ setelah mereka berbaikan termasuk juga Atta, mereka pun bekerja sama ni untuk menolong Atta dan juga Mary. Ternyata gulungan kertas itu adalah peta. Di situ mereka langsung tahu lokasinya. Mereka langsung bersiap-siap nih untuk ke sana. Sementara di sisi yang lain, panitia dan juga MC-nya sedang menunggu kedatangan mereka nih, karena pertunjukannya sudah hampir dimulai. Sesampainya mereka lihat ada cahaya, dan mereka langsung bersembunyi dan menyusun rencana. Mereka pun membuat pertunjukan palsu untuk menakut-nakuti Pak Kades. Pak Kades pun mulai mendengar suara-suara aneh di sana, dan ia juga melihat ada monster-monster di sana. Mereka berhasil menjatuhkan Pak Kades dan mendapatkan radio itu. Namun sayangnya Pak Kades mendapatkan kembali radionya. Di situ Pak Kades pun marah dan mengancam mereka. Kalau mereka masih tidak bisa diatur, dia akan membuat Mary menghilang untuk selamanya. Di situ dan sepertinya ada ide nih. Ia menggunakan teknik sap-sap-sapnya untuk mendapatkan radionya itu. Ben-ben berhasil mendapatkan radio itu dan kabur dari kejaran Pak Kades. Sementara Atta akhirnya berhasil bertemu sang abang. Atta juga meminta bantuan abangnya agar rencananya dengan teman-temannya berjalan dengan lancar. Sementara itu di sisi yang lain ada Tony yang sedang bersembunyi dari Pak Kades. Ben pun berhasil mengeluarkan Mary dari radio itu dan mereka pun akhirnya bertemu. Namun saking senangnya belum membuang radio itu. Sayangnya radio itu sudah di tangan Pak Kades. Dan di saat Pak Kades ingin memasuki kembali Mary, datanglah bantuan dari teman-temannya. Don pun langsung pergi bersama teman-temannya dan Mary juga mengikuti mereka dari belakang. Seakan mereka berhasil kabur, Pak Kades pun kembali menggunakan arwah ayah ibunya Mary untuk mengejar Mary. Mereka pun terjatuh. Di situ Mai memberitahu kalau ayah ibunya Mary juga sama-sama mengenakan kalung melati juga seperti Mary. Luan pun langsung membagi tugas. Dia sama Nurman yang akan mengurus ayah ibunya Mary. Sementara Atta diberikan buku dongengnya. Dan di situ Atta akan menggunakan kertas-kertas di buku itu untuk mengalahkan Pak Kades. Pak Kades kesal dan ia pun langsung menggunakan radionya itu memasang Mary masuk. Di situ terlihat kalau melatinya Mary tinggal sedikit lagi yang layu nih. Berarti waktunya Mary sudah tidak banyak. Di situ Don lagi-lagi ditempatkan pada posisi yang sulit. Dia harus menggunakan kertas terakhir dari bukunya untuk membantu Mary. Don pun melemparkan bukunya itu ke ayah ibunya Mary. Yang mana di situ bukunya Don pun terbakar. Setelah itu ayah ibunya pun kembali sadar dan terlepas dari pengaruhnya Pak Kades. Mary akhirnya bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Di mana Don sudah merelakan bukunya harus rusak terbakar. Karena matinya sahabat yang lebih penting. Itu hanya kenangannya akan orang tuanya.
Meski secara fisik tidak ada, namun kenangan itu tidak akan pernah terlupakan karena akan selalu ada di hatinya. Pak Kades pun marah karena kesalahan jarinya gagal. Di situ akhirnya terungkapi, ternyata itu semua karena Pak Kades ingin bersenam sama warganya. Di saat tanah makam istrinya mau digusur, tidak ada satupun yang bersedia untuk membantu. Dia ditinggal sendirian dan merasakan ketidakadilan itu di tengah-tengah keterpurukan. Dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan yang sama kepada semua warganya. Seluruh tanah makam biasanya akan digusur. Dan kalau tidak jadi apapun, asalkan dia bisa mengganggu arwah makam itu, agar arwah makam itu juga tidak tenang. Sama seperti mendiang istrinya. Dia juga ingin toko-toko di desanya digusur juga, agar mereka bisa merasakan penderitaan yang sama seperti Pak Kades, kehilangan yang paling berharga. Pak Kades pun tidak menyadari kalau dia hanya dipancing untuk masuk ke tempat pertunjukan. Di situ semua amarahnya dan semua perkataannya tadi didengarkan seluruh warganya. Itu sudah bagian dari rencana mereka untuk mengungkapkan kejahatannya Pak Kades, agar semua warga tahu nih, kalau Pak Kades tidak sebaik yang mereka pikirkan. Di situ mereka kembali datang lagi ke area pemakamannya Mary. Dia membantu mereka untuk kembali lagi ke dunia mereka. Kemudian muncullah sebuah portal. Disitulah mereka berpisah. Yang mana Mary akhirnya bisa hidup dengan tenang nih sama orang tuanya. Dia juga tidak lupa untuk berterima kasih sama mereka karena sudah menjadi teman-temannya. Sudah membantunya untuk bertemu kembali sama kedua orang tuanya. Dan juga di situ berterima kasih sama Mary dan mendoakan yang terbaik untuk Mary. Lepas setelah Mary pergi, tumbuhlah sebuah bunga tepat di tempat itu. Singkat cerita, setahun kemudian, Nurman dan yang lainnya pun sedang melakukan pentas di sana. Dan ada juga ikut membantu. Di sini Dun Tuba. Dulu dia selalu dibantu sama sahabat-sahabatnya. Kini dia yang membantu mereka. Nurman juga membantu cerita tentang penyihir dan 3 kambing ajaibnya. Sementara di situ Lun hanya menatap bangga dan senang karena dia bisa membantu sahabat-sahabatnya itu. Omanya juga ikut senang dan bangga sama Dun karena Dun mengambil peran untuk membantu. Omanya juga cerita kalau dulu dirinya dan teman-temannya juga suka saling membantu. Omanya juga menunjukkan sebuah foto kenangan dirinya dengan sahabat kecilnya dulu nih. Yang ternyata sahabat omanya itu adalah Mary. Dun pun menyalakan radio dan sedang mencari-cari frekuensi yang tepat. Sepertinya dia rindu dan ingin bertemu dengan Mary nih. Namun karena tidak muncul juga portalnya, dia pun pasrah. Namun tidak lama, di situ muncullah suara nyanyian dari radio tersebut. Ternyata itu suara ayah ibunya. Ayah ibunya juga menitipkan pesan padanya untuk menjadi anak yang baik sama omanya dan teman-temannya juga. Itu anak ayah dan ibu Bang. Meskipun kedua orang tuanya telah tiada, Dun masih memiliki sahabat-sahabat yang setia menemaninya. Hubungan Dun dengan Atta dan teman-teman yang lain pun juga jadi lebih baik. Itu tadi video kita kali ini, semoga kalian suka sama videonya.